Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Nurhalisa dari program studi ilmu komputer di Institut Teknologi Baharudin Yusuf Habibie. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang yang ada di dalamnya serta alasan saya memilih salah satu konsentrasi tersebut. Nah, kalau mendengar kata ilmu komputer, mungkin yang langsung terbayang oleh kita tuh adalah coding dan duduk di depan laptop seharian. Tapi sebenarnya itu ilmu komputer itu jauh lebih luas dari kalian duga. Nah, sebenarnya di jurusan ini tuh kita belajar bagaimana teknologi bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah dan di kehidupan sehari-harinya. Jadi bukan cuma soal coding ataupun juga soal logika, kreativitas, dan bagaimana kita menciptakan sesuatu yang lebih bermanfaatnya. Di program studi ilmu komputer ini kita terdapat 3 konsentrasi utama. Di antaranya itu ada software engineering atau SE, ada artificial intelligence atau AI, dan juga terakhir ada Internet of Things atau disebut dengan IoT. Nah, yang pertama SE atau software engineering. Nah, di bidang kali ini tuh kita fokus dengan belajar membuat suatu aplikasi ataupun sistem, misalnya seperti aplikasi mobile, website, ataupun sistem yang sering kita gunakan sehari-harinya. Jadi kalau kita sering pakai aplikasi seperti aplikasi belanja online ataupun media sosial, itu semua dibuat oleh orang-orang di bidang ini. Yang kedua ada artificial intelligence. AI di bidang ini kita belajar bagaimana membuat sistem yang bisa berpikir atau mengambil keputusan seperti manusia pada umumnya. Contohnya seperti merekomendasikan video di YouTube, chatbot, ataupun fitur pengenalan wajah di smartphone kita. Nah, jadi sebenarnya itu tanpa kita sadari kalau AI sudah dekat sekali dengan kehidupan kita di sehari-harinya. Ini ketiga itu ada Internet of Things atau dikenal dengan IoT, di mana konsepnya memakai berbagai perangkat bisa saling terhubung melalui internet dan bisa dikontrol secara otomatis. Misalnya seperti lampu yang bisa dinyalakan lewat smartphone atau alat yang bisa mendeteksi suhu dan langsung memberikan notifikasinya secara real time. Tapi yang menarik dari IoT ini adalah kita tidak hanya belajar softwarenya saja, tapi juga berhubungan dengan perangkat fisiknya. Jadi ada kombinasi antara dunia digital dan juga dunia nyatanya. Nah, dari ketiga konsentrasi tersebut, saya pun memilih mengambil peminatan IoT ini. Dan mengapa saya memilihnya? Karena menurut saya juga ini bidang IoT ini sangatlah unik dan juga berbeda dari bidang lainnya, karena tidak hanya membuat programnya saja, tapi juga dapat melihat langsung hasilnya dalam bentuk alat ataupun sistem secara nyata. Dan selain itu IoT juga sangat relevan dengan perkembangan zaman yang sekarang, karena banyak teknologi yang sudah mulai menggunakan konsep IoT seperti smart home, smart farming, ataupun bahkan di bidang kesehatan. Contohnya seperti sistem penyiraman tanaman otomatis yang bisa bekerja berdasarkan kondisi tanahnya, atau lampu yang bisa menyala sendiri saat malam hari, dan juga hal-hal menurut saya sangat menarik karena bisa sangat membantu pekerjaan manusia secara lebih mudah dan juga efisien. Adapun juga saya tertarik karena IoT ini sangat menantang untuk membuat kita berpikir kritis, lebih kreatif, bagaimana menghubungkan berbagai perangkat agar bisa bekerja secara otomatis dan juga saling terintegrasi. Sekali lagi ya, saya cuma ingin menyampaikan kalau setiap orang itu mempunyai jalan dan juga minatnya masing-masing, dan termasuk dalam memilih bidangnya di ilmu komputer. Saya juga masih dalam proses belajar karena di jalannya juga susah gampang ya Kak. Jadi belajarnya juga cukup bertahap saja. Yang penting kita punya kemauan juga untuk mencoba dan terus belajar. Nah, juga untuk teman-teman nih di luar sana, jangan takut untuk memilih atau mencoba bidang seperti
hati saya, yaitu IoT, karena justru dari hal-hal yang awalnya terasa sulit, kalau yakin bahwa kita mampu selama ada usaha, pasti bakal di bawah have fun saja. Karena kalau bisa ya, jadikan hal itu seperti hobi kalian lah. Apalagi kan di zaman sekarang nih, teknologi terus berkembang dan peluang di bidang IoT itu juga semakin terbuka lebar. Jadi kalian tidak perlu takut atau merasa tertinggal lah karena dengan yang lain, karena setiap orang juga punya proses masing-masing. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.